Halo, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rodiarni Damanik dengan NIM 3203 322021, merupakan mahasiswa dari Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil mini riset saya yang dimana bermata kuliahkan antropologi ekonomi yang diampu oleh dosen Bapak Daniel HP Simanjuntak dengan judul yaitu salah satu produk unggul di Kota Pematang Siantar yaitu roti ketawa. Nah, produk unggul pada daerah Kota Pematang Siantar ialah roti ketawa. Kota Siantar merupakan kota yang memiliki banyak atau memiliki beribu-ribu keberagaman, ya, baik dari sisi keagamaan, budaya, suku, dan lain-lainnya, khususnya di bagian makanan. Nah, khusus dari kekhususan ini saya mengambil salah satunya ialah roti ketawa. Nah, roti ketawa ini merupakan roti yang berwarna coklat dan hijau dan eh, kekuning-kuningan, yang dimana dari sisi roti ketawa ini semua ditaburi oleh wijen. Nah, roti ketawa ini merupakan salah satu atau merupakan oleh-oleh dari Kota Pematang Siantar. Nah, yang dimana letak dari toko roti ini jauh dari pusat kota, yaitu letaknya di perbatasan antara kota Kabupaten Simalungun dengan Kota Pematang Siantar. Nah, roti ketawa ini memiliki ciri-ciri khas atau cita rasa yang dimiliki olehnya tersendiri, yaitu seperti original, coklat, pandan. Selanjutnya ialah permasalahan atau kendala yang dialami oleh pengusaha roti ketawa ini pada masa pandemi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada masa pandemi ini kita eh, sedang bergumul atau sedang mengalami penurunan, khususnya di penurunan ekonomi. Nah, yang dimana masa pandemi ini sangat sangat mempengaruhi semua bidang kehidupan masyarakat, baik dari aspek sosial maupun ekonominya. Sama halnya pada sektor perekonomian yang sangat berpengaruh besar pada masa pandemi ini. Nah, salah satunya yang dialami oleh pedagang roti ketawa ini yang menjadi produk unggul di Kota Pematang Siantar. Pemilik toko roti ini mengatakan bahwa pada masa pandemi ini sangat terasa dalam penjualan roti ketawanya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa ia memiliki kendala atau masalah dalam memasarkan atau memproduksi roti ketawa ini. Yang dimana permasalahannya ialah yang pertama, kurangnya atau menurunnya omset pendapatan dalam pemasaran roti. Dari hal ini kita ketahui bahwa pada masa pandemi sangatlah membuat pendapatan dalam pemasaran roti ketawa ini sangat menurun drastis. Yang dimana pada masa pandemi ini sangat sangat berpengaruh dalam uh, pendapatan roti ketawa ini. Nah, pemilik roti ini mengatakan bahwa kurangnya pendapatan dari penjualannya sekitar 50% dari sebelum masa pandemi. Nah, ia juga mengatakan bahwa ia sempat tutup atau tidak buka karena kurangnya modal atau kurangnya modal untuk memproduksi atau menjual kembali roti ketawa sebagai produk unggul. Selanjutnya ialah masalah kurangnya pembuatan atau reproduksi roti ketawa. Nah, pada masalah ini juga sangat berpengaruh pada pendapatan penjualan roti ketawa tersebut. Pemilik mengatakan yang biasanya sebelum pandemi ia memproduksi roti ketawa perharinya itu dengan ukuran sedang 1000 sampai 1500 biji dan ukuran kecil dari 800 sampai 1000 biji dan ukuran besar dari 500 sampai 800 biji. Jika dibandingkan dengan keadaan sekarang sangat drastis menurun dalam reproduksi roti ketawa ini. Ia mengatakan bahwa penreproduksian atau pembuatan roti ketawa ini turunnya 65% dari yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ialah diberlakukannya PPKM. Seperti yang kita ketahui bahwa diberlakukannya PPKM pada masa pandemi sangatlah membuat masyarakat resah, yang dimana adanya pembatasan jalan yang dilakukan di tempat tertentu dan khususnya di pusat-pusat kota.
atau pusat perbelanjaan. Pemilik Roti Ketawa mengatakan PPKM membuat usahanya semakin tidak berjalan. Ditambah lagi tempat usaha atau tokonya berada di perbatasan antara Kota Madia dan Kota Pematang Siantar, yang dimana awalnya jika orang Kabupaten Simalungun berkunjung ke Kota Siantar, terlebih dahulu mampir ke toko Roti Ketawa tersebut untuk membeli oleh-oleh. Jika sekarang berkurang dan menurun pembelinya dari luar kota, tidak dari luar kota saja, bahkan dari dalam kota juga. Nah, untuk selanjutnya, pemilik juga mengatakan bahwa dengan adanya PPKM ini sangat memiliki faktor negatif, yang dimana jalanan yang utama sebagai pusat perbelanjaannya ditutup, sehingga membatasi karyawan untuk membelanja bahan-bahan pembuatan Roti Ketawa tersebut. Nah, dari permasalahan atau kendala tersebut yang dialami oleh pemilik Roti Ketawa tersebut, sangat rentan juga berpengaruh pada pedagang besar atau pedagang kecil. Bahkan mereka juga sampai sempat atau bahkan tutup atau gulung tikar dalam menjalankan usahanya, yang disebabkan oleh kurangnya modal dalam membuka usahanya tersebut, yang dikarenakan kurang laku atau sedikitnya produksi dari usaha mereka, dan juga pendapatan yang mempengaruhi usaha mereka. Yang selanjutnya ialah cara mengatasi ekonomi stabil pada produk unggulan, yaitu Roti Ketawa. Pemilik Roti Ketawa mengatakan bahwa ia tidak dapat menstabilkan pendapatan atau omset dari penjualan usaha Roti Ketawa tersebut. Saya mengajukan beberapa pertanyaan seperti bagaimana cara ibu mempertahankan produk, atau adakah cara ibu untuk mempertahankan tetap buka, atau apakah ibu memunculkan produk baru guna mempertahankan produk unggul tersebut. Nah, kemudian ibu itu menjawab caranya untuk mempertahankan produk Roti Ketawa ini tidak ada, yang dimana ia hanya mengandalkan produknya sendiri. Nah, apalagi untuk memunculkan produk baru guna mempertahankan produk itu tidak ada sama sekali. Sedangkan untuk modal mempertahankan produk lama masih terkendala dengan adanya omset yang berkurang atau tidak sesuai dengan modal yang terpakai. Apalagi ditambah PPKM membatasi masyarakat atau pembeli berkunjung atau membeli Roti Ketawa tersebut. Nah, ditambah lagi juga lokasi yang sangat tepat dengan diberlakukannya PPKM atau pembatasan tersebut, yang bertepatan di antara kota dan kabupaten. Nah, berikut beberapa dokumentasi dan foto yang saya lampirkan, yang dimana saya mewawancarai pemilik dari toko roti tersebut, dan di sini ada produk lain yang dipasarkan atau yang dijualkan. Nah, dalam hal ini informan mengatakan bahwa dia menerima produk lain dari luar, yang dimana pemilik dari produk lain ini adalah beda orang. Informan saya mengatakan dia menerima produk lain guna menambah pendapatan dari produk luar, walaupun hanya mendapat 20% dari produk lain tersebut. Nah, produk lain tersebut ialah seperti jenis kue basah, yaitu roti, risol, lumpia, wajit, ongol-ongol, dan lain-lain. Dan seperti roti kering, seperti kacang madu, paha ayam, donat, keripik, dan lain-lain. Baiklah, sekian presentasi atau penjelasan dari hasil mini riset saya dengan judul yaitu produk unggul pada Kota Pematang Siantar, yakni Roti Ketawa. Jika ada salah, saya minta maaf dan saya mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih.